ketemu lagi di acara Sekolah Minggu Online. Apa kabarnya hari ini? Semua sehat? Sukacita? Oke, kita mulai sekolah minggunya. Kita mau nyanyi Mari Kita Bersukaria dengan bertepuk tangan ya. 1, 2, 3. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Yuk, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu online ini, kita berdoa dulu ya. Semuanya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau menghadap Tuhan. Sudah? Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami masih boleh bersekolah minggu meskipun secara online. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan pada kami sampai saat ini. Sekarang kami mau sekolah minggu dengan sungguh-sungguh, menyanyi memuji Tuhan, dan nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kami untuk menjadi anak Tuhan yang semakin baik. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tadi kita sudah nyanyi Mari Kita Bersukaria. Terus ada kalimat hilangkanlah hati yang sedih. Emang ada yang hatinya sedih ya? Ada? Enggak. Ada? Enggak. Ada ya? Kenapa hatinya sedih? Ada yang khawatir? Ada yang bingung? Ada yang galau? Kenapa ya? Kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi lagi ya. Kita mau nyanyi Allah baik, kemudian disambung God is so good, kemudian disambung lagi Yesus sayang padaku. 3 lagu ya. Siap? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Allah baik, Allah baik, Allah baik, Dia baik buat saya. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, tadi kita sudah nyanyi God is so good, Allah kita baik, dan Tuhan Yesus sayang pada kita meskipun kita kecil, kita lemah, gak bisa apa-apa. Tuhan Yesus tetap sayang sama kita. Kenapa Bu Vera ngajak nyanyi lagu itu? Supaya adik-adik semua tidak khawatir, tidak sedih, tidak galau, tidak bingung. Tapi Bu Vera, aku kan masih harus sekolah di rumah. sekolahnya daring, PJJ, sekolah online.
Kadang-kadang pelajarannya aku ndak ngerti. Lah Bu Guru neranginnya pakai layar. Kadang kurang jelas. Kapan ya aku bisa sekolah online lagi? Kok sekolah online? Sekarang sudah sekolah online. Bukan, sekolah beneran. Sekolah yang di sekolah itu ketemu sama Bapak Ibu guru langsung. Bu Vera, COVID-nya kapan selesai? Bu Vera juga enggak tahu. Tapi enggak usah bingung, enggak usah galau, enggak usah khawatir. Karena ada Tuhan Yesus yang bersama kita. Dan ingat, lagu yang akan kita nyanyikan ini menyatakan bahwa Tuhan menganggap kita itu istimewa, sehingga Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu menolong kita. Kita mau nyanyi Ku Istimewa. Masih ingat lagunya? Belum lupa kan lagu-lagu sekolah minggu? Kita mau nyanyi ya. Ku Istimewa. 1, 2, 3. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia bilang apa? Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Adik-adik, sekarang saatnya kita belajar firman Tuhan ya. Sekarang disiapkan Alkitabnya, dibuka di Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Nanti kita mau bahas bersama. Dibuka dulu ya di Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Sekarang kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memimpin kami, baik kami yang mendengarkan firman-Mu atau hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hanya Tuhan yang memimpin kami saat kami mau belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Adik-adik, sekarang coba Bu Yayu mau tanya, cita-cita kalian apa? Kalau sudah dewasa nanti, kalian itu mau jadi apa? Ya, terus kira-kira nih, cita-cita tadi mesti ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi guru, ada yang pengen jadi tentara, atau pengen jadi pendeta. Nah, kira-kira cita-cita kalian itu bisa nggak ya terlaksana? Bisa nggak ya kalian itu bisa menggapai cita-citanya? Ada mesti teman-teman di sini, adik-adik di sini ada yang yakin, wah aku pasti bisa jadi dokter nanti, aku pasti bisa jadi guru nanti. Tapi mungkin ada adik-adik yang ragu-ragu ya. Nah, sekarang coba kita lihat beberapa teman kita yang mereka mempunyai cita-cita. Kita saksikan ya. Ian, cita-citamu apa? Cita-citaku ingin menjadi pendeta. Yakin besok gede cita-citanya bisa tercapai? Yakin dong. Kalau yakin,
Ian usahanya apa biar cita-citanya bisa tercapai? Belajar dengan giat, rajin membaca Alkitab, banyak berdoa, pasti Tuhan akan menolong. Gisel, apa yang menjadi cita-cita Gisel? Fotografer. Yakin Gisel bisa mencapai cita-cita Gisel? Ya, Oke, lalu usaha apa yang dilakukan Gisel? berdoa, banyak latihan, belajar. Joseph, Tante mau tanya nih, cita-citanya Joseph apa ya? Pilot, Apakah Joseph yakin dengan cita-cita itu? yakin, Terus bagaimana usahanya biar Joseph jadi pilot? berdoa dan belajar bersungguh-sungguh dan mengandalkan Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Wah, adik-adik, tadi keren ya teman-teman kita. Mereka pada yakin kalau bisa menggapai cita-cita mereka. Nah, kalau adik-adik yang masih ragu, kira-kira bisa nggak ya cita-citaku bisa aku capai? Nah, hari ini mari kita yakinkan dalam hati kita itu pasti bisa menggapai cita-cita kita. Nah, dulu Bapak Musa itu juga pernah ragu-ragu ketika menerima tugas dari Tuhan. Kita mau belajar bersama ya. Kok bisa ya Pak Musa ragu-ragu gitu? Adik-adik, minggu kemarin kita belajar soal Bapak Musa yang menerima tugas dari Tuhan. Bapak Musa menerima tugas untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak Musa merasa nih tidak mampu melakukan tugas dari Tuhan. Merasa, apa iya bangsa Israel itu mau mendengarkan Pak Musa? Apa iya bangsa Israel itu mau percaya sama Pak Musa? Pak Musa berpikir begitu. Karena kemarin pada waktu Bapak Musa mau membantu orang Israel, malah nggak dipercaya. Makanya jadi ragu, apa iya bangsa Israel itu mau menerima Bapak Musa? Nah, akhirnya Bapak Musa bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa iya bangsa Israel itu nanti mau mendengarkan dan percaya sama aku? Kalau malah mereka bertanya, apa Allah menampakkan diri kepadamu? Gitu, terus jawabnya gimana? Nah, karena Tuhan nih melihat Bapak Musa itu merasa tidak mampu, terus Bapak Musa juga merasa ragu-ragu. Akhirnya Tuhan itu memberikan peneguhan kepada Bapak Musa, memberikan 3 tanda supaya Bapak Musa itu yakin dengan penyertaan Tuhan. Nah, peneguhan itu supaya kita itu yakin, supaya kita itu kuat, supaya kita itu percaya kalau Tuhan itu akan menolong dan menyertai. Nah, sekarang kita buka yuk tadi perikop yang kita buka, yang kita siapkan, apa aja tanda yang Tuhan berikan. Nah, yang pertama kita lihat di Keluaran 4 ayat yang kedua sampai kelima. Kita simak ya. Sudah ketemu? Iya. Tanda yang pertama itu tongkat berubah menjadi ular. Di bangsa Mesir, ular itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Jadi ada dewi Mesir, yang dewi ular itu namanya Wakjet. Dan Firaun itu juga memakai mahkota yang berlambang ular. Nah, di sini Tuhan itu mau menunjukkan kalau Tuhan itu lebih berkuasa dari dewa-dewi yang ada di Mesir.
Itu tanda yang pertama. Yang kedua, kita lihat di Keluaran 4 ayatnya yang ke-6 sampai 8. Kita simak ya. Sudah? Sudah ketemu? Apa coba? Ya, yang kedua itu tandanya tangannya dimasukkan ke baju, ke pakaian, berubah jadi kena penyakit kusta. Kalau dimasukkan lagi jadi sembuh. Kenapa ya bisa begitu? Kok tandanya itu? Zaman dahulu penyakit kusta itu berarti kena kutuk dari Tuhan. Nah, di sini Tuhan itu mau menunjukkan kalau Tuhan itu mau menolong Bapak Musa dalam melaksanakan tugasnya. Kenapa? Karena Tuhan itu berkuasa atas manusia. Nah, sekarang yang ketiga. Apa tandanya? Kita lihat di Keluaran 2 ayat 9. Sudah ketemu? Nah, tandanya itu ketika air Sungai Nil diambil dan disiram ke tanah kering akan menjadi darah. Di Mesir, Sungai Nil ini menjadi sangat penting bagi mereka. Kenapa? Karena sebagian besar penduduk bangsa Mesir itu bekerja sebagai petani. Makanya Sungai Nil ini jadi penting untuk kehidupan mereka. Nah, di sini Tuhan mau menunjukkan kalau Tuhan itu berkuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, sudah 3 tanda nih diberi Tuhan, 3 mukjizat diberikan Tuhan ke Pak Musa. Pak Musanya masih ragu. Aduh, Tuhan, aku tuh tidak pandai bicara. Aku tidak bisa. Nah, akhirnya Tuhan mengatakan kepada Pak Musa kalau Pak Musa ini akan dimampukan sama Tuhan, akan menolong dan menyertai Pak Musa selalu dalam melaksanakan tugasnya. Wah, tapi adik-adik, Pak Musa masih ragu-ragu, masih tidak mau menerima tugasnya. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, jangan aku. Nah, terus akhirnya setelah Tuhan memampukan Pak Musa, Tuhan juga mengatakan akan menyuruh Bapak Harun, kakaknya Bapak Musa, untuk mendampingi Bapak Musa supaya Bapak Musa bisa melakukan tugasnya. Nah, adik-adik, kalau Bapak Musa di dalam melakukan tugasnya, Bapak Musa itu diberi pendampingan sama Allah, disertai sama Allah, dimampukan. Nah, seperti kita juga, sama adik-adik juga. Adik-adik kan mempunyai cita-cita. Adik-adik tidak usah ragu. Adik-adik yakin kalau adik-adik dalam proses mencapai cita-citanya, saat kita belajar, saat kita nanti meraih cita-cita kita, kita yakin kalau Tuhan akan menolong, menyertai kita. Nah, adik-adik sekarang yang masih SD atau SMP, tidak usah ragu. Nanti kalau aku habis SD, habis SMP, terus harus SMA, aduh, pelajarannya tambah susah-susah. Aduh, ini matematikanya gimana? Ini rumus-rumusnya gimana? Aku nggak bisa ngerjain. Atau, aduh, aku nanti kalau kuliah harus tinggal di luar kota. Duh, gimana ya? Wah, nggak usah bayang-bayangin yang susah-susah. Kita yakin perjalanan kita, usaha kita untuk mencapai cita-cita kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Kita harus yakin seperti Bapak Musa yang diyakinkan Tuhan, diteguhkan Tuhan,
dalam melaksanakan tugasnya, kita juga saat ini mari kita yakinkan hati kita teguhkan hati kita kalau dalam kehidupan kita, di dalam cita-cita kita, Tuhan pasti akan menolong dan menyertai kita. Amin. Kita akan berdoa ya untuk menutup firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini, dan terima kasih hari ini kami belajar untuk kami yakin dan percaya kalau Tuhan akan memimpin setiap langkah kehidupan kami, dan cita-cita kami di dalam Tuhan. Kami yakin Tuhan akan menyertai setiap usaha kami sehingga kami bisa menggapai cita-cita kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, semua sudah dengar firman Tuhan? Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Apa hayo firman Tuhannya hari ini? Iya, Tuhan selalu menyertai kita seperti Tuhan menyertai dan memampukan Bapak Musa. Jadi, kalau pelajarannya tambah sulit, ndak usah takut. Kalau masih ada penyakit COVID, ndak usah takut. Kalau PR-nya ada yang ndak ngerti, ndak usah galau. Tuhan mengirimkan orang tua kita untuk menolong kita, mendampingi kita saat belajar online. Tuhan juga mengirimkan orang-orang pintar, para dokter untuk memikirkan pengobatan penyakit corona. Jadi, yakin aja deh, percaya aja deh kalau Tuhan itu selalu bersama kita. Karena sudah terbukti Tuhan memberkati kita setiap hari dengan begitu banyaknya. Yuk, kita mau nyanyi lagu terakhir sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Ya, siap? Kita mau nyanyi Aku Diberkati. Bisa lagunya? Kita mau nyanyi lagu ini 2 kali. Ya, 1, 2, 3. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Lagi-lagi, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, saatnya kita aktivitas ya. Siapkan 1 lembar kertas, tulis cita-cita kalian dan ayat nas hari ini. Kalau sudah, ditempel di kamar atau di meja belajar ya, supaya kita ingat cita-cita kita dan kita berjuang menggapainya bersama Tuhan. Oke, kita mau menutup sekolah minggu kita hari ini. Kita berdoa lagi, bilang terima kasih sama Tuhan. Yuk, semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami setiap hari, pagi, siang, sampai malam. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau menjadi anak Tuhan yang semakin percaya pada Tuhan. Tolong kami Tuhan, dengan keadaan yang masih seperti ini, masih ada penyakit corona yang membuat kami tidak bisa sekolah minggu. Kami belum bisa sekolah di gedung sekolah secara langsung. Kami masih harus berada di rumah. Ya Tuhan, kami tidak akan khawatir. Kami mau percaya pada Tuhan, karena Tuhan akan melindungi, menjaga kami, dan memberkati kami senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu kami hari ini. Tuhan meyakinkan kami akan penyertaan Tuhan. Dan ingatkan kami lagi Tuhan untuk sekolah minggu, meskipun secara online, di minggu yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.